Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desti Mardika Putri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek ke-1 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, aplikasi baru, dan lain-lain. Terdapat dua jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Hampir semua manajer atau profesional akan menggunakan sistem operasi Windows pada suatu saat dalam karirnya. Yang kedua ada sistem operasi lain. Microsoft bukanlah salah satunya vendor yang menawarkan sistem informasi untuk mikrokomputer. Namun terdapat sistem-sistem lain yang dapat diduplikasi dan digunakan maupun diperbaiki oleh siapa saja. Sistem ini disebut dengan sistem open source. Selanjutnya yaitu ada peranti lunak aplikasi. Sebagai seorang manajer tim profesional, Anda harus memikirkan mengenai peranti lunak pada mikrokomputer Anda. Sementara, para profesional sistem informasi memikirkan mengenai program-program komputer di server dan mainframe. Anda cukup memikirkan mengenai aplikasi peranti lunak pada mikrokomputer Anda, karena banyak virus yang dapat menyebar dengan cepat saat komputer karyawan saling terhubung satu sama lain. Terdapat 4 bahasan pada peranti lunak aplikasi, yaitu yang pertama ada identifikasi. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Yang kedua yaitu ada pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan. Namun, pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan untuk keamanan sistem operasi. Yang ketiga ada melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Orang ini adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Ketika Anda menginstal Microsoft Word, lalu memasukkan data, hal tersebutlah merupakan identifikasi yang akan dipantau. Yang berikutnya yaitu ada perlindungan kata sandi. Untuk menghindari para hacker, kita harus menerapkan kata sandi pada dokumen, lembar kerja, ataupun presentasi penting dengan kata sandi yang cukup kuat. Dan kita harus mengingat kata sandi tersebut. Karena apabila dokumen tersebut hilang ataupun direntas, kita dapat kehilangan dokumen tersebut untuk selama-lamanya. Selanjutnya itu ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah serius. Spyware tidak bersifat bahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan pekerjaan maupun mencuri informasi pada komputer Anda. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan menyebabkan komputer Anda menjadi rusak atau menjadi tidak berguna. Berikutnya itu ada ancaman dan hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Jangan pernah mengirimkan informasi sensitif dalam email. Namun, kunjungilah situs web tersebut secara langsung karena situs web jauh lebih aman dibandingkan dengan email. Yang kedua yaitu ada proteksi. Memasang antivirus maupun spyware sangatlah penting untuk menjaga dokumen kita dari virus. Terdapat dua jenis proteksi keamanan untuk mencegah virus. Yang pertama yaitu ada komersial, yaitu merupakan sebuah proteksi yang dibeli terbatas. Dan yang kedua yaitu ada proteksi gratis, yang merupakan aplikasi antivirus yang memiliki dua tipe, yaitu yang berbayar dan yang gratis. Selanjutnya yaitu ada email. Email merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi bisnis, namun kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya email. Padahal, email ini sangat memudahkan kita dalam komunikasi bisnis antar perusahaan. Terdapat 3 bahasan dalam email di sini, yaitu yang pertama ada implikasi di tempat kerja. Salah satu alasan mengapa email dapat diandalkan adalah karena email memiliki cadangan sehingga dapat memulihkan file-file yang terkena masalah dan mengirimkan ulang komunikasi ataupun file yang hilang. Yang kedua yaitu ada etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih baik melalui percakapan langsung dibandingkan dengan melalui komunikasi tertulis. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan email. Seperti yang pertama ada berhati-hati menggunakan fitur email reply all. Yang kedua yaitu jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Yang ketiga yaitu jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirim tidak dapat tersebar luas. Yang terakhir yaitu ada akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya digunakan melalui perantara lunak yang Anda beli, bukan peranti lunak yang berada dalam perusahaan atau tersangkut pada perusahaan. Karena jika Anda menggunakan peranti lunak dalam suatu perusahaan, organisasi tersebut memiliki hak
untuk dapat mengawasi sebagaimana sumber daya digunakan. Selanjutnya yaitu ada proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Yang pertama yaitu membuat dokumen front page. Instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda kepada perintah dan subperintah yang akan mendapatkan efek yang diinginkan. Yang pertama yaitu adalah mulailah dengan Microsoft Front Page, klik tombol Start pada sebelah kiri bawah layar. Selanjutnya yaitu pilihlah All Programs dan klik 2 kali pada program Microsoft Front Page. Yang ketiga, kalian dapat menulis judul sesuai apa yang kalian inginkan. Misal pada contoh di sini kita tuliskan Universitas Pizza. Selanjutnya yaitu kita ketik location yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dengan menambahkan bullet juga. Berikutnya yaitu kita dapat membuatkan tabel sesuai dengan kebutuhan kita dengan mengontrol sisi lebar pada halaman web Anda. Selanjutnya Anda dapat menambahkan gambar yang sesuai. Lalu Anda dapat menambahkan daftar bernomor untuk menuliskan beberapa alasan, yaitu seperti is the best pizza you ever taste, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, Anda dapat menciptakan 3 jenis link, yaitu yang pertama ada alamat email, yang kedua yaitu ada link untuk halaman web yang lain, dan yang ketiga ada link untuk bagian lain web tersebut. Berikut ini merupakan contoh yang telah selesai dalam penggunaan front page tadi. Selanjutnya yaitu ada melihat halaman web yang telah dikerjakan. Pada bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Pada preview, Anda akan melihat bagaimana halaman web ditampilkan pada browser, sedangkan pada link kontak us berguna untuk berinteraksi dengan program email yang telah ditentukan saat membuat. Jika terdapat beberapa link yang tidak dapat bekerja, maka dapat diperbaiki agar link dapat berjalan dengan benar. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam front page. Kelebihannya yaitu yang pertama ada lebih cepat, yang kedua ada menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan yang terakhir yaitu dalam membuat halaman web, front page lebih mudah daripada program lain. Sedangkan kekurangannya yaitu pada kode HTML yang dihasilkan tidak efisien dan sulit dalam penggunaannya. Komputer dan perangkat lain harus mendownload dahulu untuk mencari aplikasinya. Sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.